Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dani Aidil Rismayadi, SSI MKOM, selaku dosen pengampuh di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai program aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi kedai makan Seblak Bagja. Sebelum kami akan memaparkan penjelasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, atas nama Ahmad Saifuddin. Yang kedua, atas nama Elgiana Liva, yaitu saya sendiri. Dan yang ketiga, Rizky Fauzi. Adapun beberapa konteks yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua perancangan, yang ketiga implementasi, dan yang keempat kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan ada beberapa bagian, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat, dan yang kelima batasan-batasan. Baik, untuk latar belakang, di zaman sekarang perkembangan usaha di bidang kuliner terjadi dengan cepat dan sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kedai makan yang berdiri. Setiap kedai makan bersaing dengan memberikan keunggulannya yang berbeda-beda. Selain rasa makanan yang enak dan harga yang bersahabat, pelayanan kepada pelanggan menjadi poin penting untuk menarik minat pelanggan. Seperti keramahan pemilik atau karyawan kepada pembeli, kecepatan merespon permintaan pelanggan, dan di zaman sekarang dengan penggunaan sistem terkomputerisasi yang dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Next. Nah, kedai Seblak Bagja adalah salah satu kedai makan yang cukup berkembang pesat. Kedai Seblak Bagja mulai berdiri pada tahun 2015. Kedai Seblak Bagja adalah sebuah kedai yang menjual berbagai macam olahan seblak dan mie bakso seperti seblak ceker, seblak tulang, mie ayam, mie bakso, dan lain sebagainya. Selain seblak dan mie, kedai ini juga menjual aneka minuman. Kedai ini bertempat di Desa Situsaur, Kecamatan Karangpawita, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Saat ini, kedai makan Seblak Bagja sedang meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Selama ini, sistem pelayanan di kedai Seblak Bagja ini melayani pemesanan makan dan minuman dari konsumen masih menggunakan alat tulis sederhana seperti pulpen dan kertas dan dicatat oleh pelayan secara manual di buku pemesanan menu sehingga kurang efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan pelanggan berantrian dalam memesan makanan dan minuman, dan sering juga terjadi kesalahan ketika pemberian bahan tambahan, sehingga membuat pelanggan harus kembali lagi ke kedai untuk mengambil bahan tambahan tersebut. Next. Pengolahan stok barang yang juga masih dicatat oleh pemilik menggunakan alat tulis sederhana seperti pulpen dan kertas, sehingga jika terjadi pemesanan, jumlah stok barangnya tidak otomatis berkurang dan harus dicatat ulang. Untuk itu, kelompok kami ingin membantu pemilik kedai makan Seblak Bagja ini untuk mempermudah menangani permasalahan di atas. Dengan adanya aplikasi yang kami buat, penjual tidak perlu lagi mencatat menu yang dipesan oleh pelanggan secara manual di buku pemesanan menu, karena di sistem aplikasi yang kami buat sudah terdapat nama pelanggan, waktu dan tanggal pemesanan, serta menu yang dipesan, sehingga si penjual tinggal memasukkan jam dan tanggal pesanan pelanggan, dan untuk pilihan menunya ditinggal pilih, sehingga tidak membuat para pelanggan berantrian dalam memesan makanan, serta waktunya lebih efektif dan efisien, serta mempermudah pemilik kedai mencatat pengeluaran barang. Next. Nah, rumusan masalah.
Ada beberapa permasalahan yang kerap terjadi, yaitu yang pertama, pemesanan masih menggunakan alat tulis sederhana seperti pulpen dan kertas dan dicatat dari hasil wawancara yang telah kami laksanakan di kedai makan seblak olah oleh penjual sehingga kurang efektif dan efisien. Yang kedua, seringnya terjadi kesalahan ketika pemberian bahan tambahan sehingga membuat pelanggan harus kembali lagi ke kedai untuk mengambil bahan tambahan tersebut. Yang ketiga, pengelolaan stok barang yang juga masih dicatat oleh pemilik menggunakan alat tulis sederhana seperti pulpen dan kertas, sehingga jika terjadi pemesanan jumlah stok barangnya tidak otomatis berkurang dan harus dicatat ulang. Next. Tujuan dibuatnya aplikasi ini yang pertama, untuk mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi oleh kedai seblak Bagja ini, sehingga proses transaksi bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk mempermudah pelayan dalam menangani pesanan pelanggan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mencatat menu yang dipesan. Yang ketiga, untuk mempermudah pemilik kedai mencatat pengeluaran barang. Next. Next. Tujuan. Yang keempat, manfaat. Untuk pemilik kedai diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah proses transaksi di kedai seblak Bagja ini. Yang kedua, diharapkan dapat mempermudah dalam melayani setiap pesanan pelanggan sehingga pesanan dapat diproses dengan cepat tanpa membutuhkan durasi waktu yang lama. Yang ketiga, diharapkan dapat membantu dan mempermudah pemilik toko dalam menangani pencatatan pengeluaran barang dengan menggunakan aplikasi untuk menghasilkan data yang valid dan untuk menghindari kerugian waktu. Next. Adapun batasan-batasannya yaitu yang pertama, aplikasi kami masih berbasis CLI. Yang kedua, aplikasi kami masih menggunakan array untuk basis data sementara. Yang ketiga, aplikasi kami belum berbentuk aplikasi build sehingga penggunaannya harus dijalankan melalui Java ID. Baik, untuk perancangannya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, analisis program yang akan dibangun. Yang kedua, pseudocode. Yang ketiga, flowchart. Yang keempat, desain atau mockup tampilan program. Yang pertama, analisis program. Di bagian ini akan dibahas tentang analisis dan perancangan sistem program aplikasi seblak Bagja berbasis CLI atau Command Line Interface, serta perancangan dan hasil dari wawancara kami dengan pemilik seblak Bagja. Adapun analisis masalah. Fasilitas pelayanan yang disediakan di kedai makan seblak Bagja ini saat ini masih terbilang belum efisien. Seperti masalah pertama, yaitu pemesanan masih menggunakan alat tulis sederhana seperti pulpen dan kertas dan dicatat oleh penjual sehingga kurang efektif dan efisien. Maka dari permasalahan tersebut, kami akan membangun program yang menampilkan produk-produk yang tersedia dan konsumen bisa memilih produk dengan memasukkan nomor sesuai dengan nomor produk yang ditampilkan. Juga, program yang dibangun bisa menghitung total harga yang harus dibayar. Next. Nah, dari permasalahan yang kedua yaitu seringnya terjadi kesalahan ketika pemberian bahan tambahan sehingga membuat pelanggan harus kembali lagi ke kedai untuk mengambil bahan tambahan tersebut. Maka dari permasalahan ini, kami akan membangun program yang akan menampilkan nama konsumen yang memesan beserta pilihan produk dan bahan tambahan yang dipesan. Nah, untuk permasalahan yang ketiga, yaitu pengelolaan stok barang yang juga masih dicatat oleh pemilik menggunakan alat tulis sederhana seperti pulpen dan kertas, sehingga jika terjadi pemesanan
jumlah stok barangnya tidak otomatis berkurang dan harus dicatat ulang. Maka dari permasalahan tersebut, kami akan membangun program aplikasi yang dapat menampilkan list stok barang dan secara otomatis jumlah stok barang yang dipakai akan dikurangi ketika ada konsumen yang memesan, sehingga proses pemeriksaan stok barang akan lebih cepat dan efisien. Next. Permasalahan pertama. Dari permasalahan pertama yaitu masalah pelayanan yang masih melayani pemesanan menu makanan dan minuman menggunakan alat tulis sederhana seperti pulpen dan kertas. Dalam menjawab permasalahan ini, kami akan membuat agar program menampilkan list daftar menu dan juga nama pelanggan yang memesan makanan dan minuman, beserta hari dan tanggal pelanggan pemesanan juga total harga yang harus dibayar. Maka dari itu, variabel dan komponen yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah ini diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan array untuk sebagai tempat menyimpan pesanan dari konsumen. Yang kedua, menggunakan perulangan for dan do while untuk mengulangi jika ada lagi pemesanan produk. Yang ketiga, menggunakan scanner, yaitu untuk menginput nama konsumen dan pilihan menu. Yang keempat, menggunakan tipe data integer, yaitu untuk variabel yang menggunakan angka seperti penginputan pilihan menu dan harga produk. Yang kelima, menggunakan data string, yaitu untuk variabel yang menggunakan huruf, angka, dan simbol, tetapi tidak dilakukan penghitungan, seperti nama konsumen dan nama produk. Yang keenam, menggunakan conditional statement berupa if, else, if, dan else. Next. Permasalahan kedua. Dari permasalahan kedua, yaitu seringnya terjadi kesalahan ketika pemberian bahan tambahan kepada pelanggan. Dalam menjawab masalah ini, kami akan membuat program yang menampilkan nama konsumen yang memesan beserta pilihan produk dan bahan tambahan yang dipesan. Maka dari itu, variabel dan komponen yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah ini diantaranya yang pertama, menggunakan array untuk menyimpan pesanan konsumen. Yang kedua, menggunakan scanner untuk inputan nama konsumen seperti inputan pilihan menu. Yang ketiga, menggunakan tipe data string untuk nama konsumen dan tipe data integer untuk inputan pilihan menu. Next. Permasalahan ketiga. Dalam permasalahan ketiga yaitu pengelolaan stok barang yang juga masih dicatat oleh pemilik menggunakan alat tulis sederhana seperti pulpen dan kertas, sehingga jika terjadi pemesanan, jumlah stok barangnya tidak otomatis berkurang dan harus dicatat ulang. Dalam menjawab masalah ini, kami akan membuat program yang dapat menampilkan list stok barang dan secara otomatis jumlah stok barang yang dipakai akan dikurangi ketika ada konsumen yang memesan. Maka dari itu, variabel dan komponen yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah ini diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan array, yaitu untuk menyimpan nama barang beserta jumlah stoknya. Yang kedua, menggunakan conditional statement berupa if, else if, dan else. Next. Baik, untuk analisis produk yang tersedia akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad. Kepada rekan saya Ahmad, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis produk yang tersedia. Pada bagian ini ditampilkan menu-menu yang tersedia di kedai seblak Bagja. Di sini juga ada menu makanan. Yang pertama seblak Bagja ya dengan harga 6.000, seblak komplit Bagja dengan harga 10.000, sebacer seblak bacil ceker dengan harga 7.000, yang Bagja dengan harga 8.000, mie ayam bakso dengan harga 13.000, dengan harga
menu minuman. Di sini ada menu minumannya. Di sini juga ada menu minumannya. Yang pertama, Lim dengan harga 8.000. Yang kedua, Oranye Lim dengan harga 8.000. Yang ketiga, Pop es permen karet dengan harga 4.000. Yang kelima, Pop es coklat dengan harga 4.000. Yang keenam, Nutrisari jeruk peras dengan harga 4.000. Yang ketujuh, Nutrisari Markisa dengan harga 4.000. Yang kedelapan, Nutrisari Belawa dengan harga 4.000. Yang kesembilan, Snowti dengan harga 4.000. Yang ke-10, Grand Lim dengan harga 8.000. Yang ke-11, Lim dengan harga 8.000. Next. Next. Di sini juga ada level ke-1, yang kedua, level kepedasan yang ketiga, level ketiga, level kepedasan yang keempat, level 4, level kepedasan yang terakhir adalah level 5. Next. Di sini juga ada stok barangnya. Lanjut, analisis modul yang tersedia. Berdasarkan data-data yang sudah dijelaskan di atas, kami akan membuat beberapa modul untuk aplikasi Seblak Bagja ini, yaitu yang pertama, modul pemesanan. Modul ini digunakan ketika konsumen memesan produk. Pada bagian modul ini, pertama-tama akan ditampilkan produk-produk yang tersedia, kemudian konsumen akan memasuki nama, jumlah pesanan yang akan dibeli, dan pilihan produk yang akan dibeli. Setelah itu, dihitung total harga yang harus dibayar konsumen, dan ditampilkan stuk pembayaran. Selain penghitungan total harga, di modul ini juga terjadi menghitung atau pengurangan stok barang sesuai dengan produk yang dipesan konsumen. Next. Next. Next, yang kedua, modul cek stok barang. Pada modul ini menampilkan stok barang yang tersisa. Modul ini hanya bisa diakses oleh pihak Seblak Bagja dengan memasukkan beberapa angka random, yaitu 5258791. Yang ketiga, modul tambah stok barang. Pada modul ini menampilkan stok barang yang tersisa dan juga penginputan jumlah stok barang. Modul ini hanya bisa diakses oleh pihak Seblak Bagja dengan memasukkan beberapa angka random, yaitu 2587911. Yang keempat, modul riwayat penjualan. Pada modul ini menampilkan riwayat penjualan produk dan total pendapatan. Modul ini hanya bisa diakses oleh pihak Seblak Bagja dengan memasukkan beberapa angka random, yaitu 2587911. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ahmad atas penjelasannya. Baik, untuk Pseudocode akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky. Kepada rekan saya Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pseudocode dari program kami. Yang pertama itu start, yang kedua import scanner, yang ketiga deklarasi untuk Orafont menyebut data string, kemudian yang keempat deklarasi variable input sebagai scanner baru,
Yang kelima, deklarasi variabel yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, deklarasi array dan array list yang dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh, pengisian setiap nilai indeks pada array yang nama makan. Yang kedelapan, pengisian setiap nilai indeks pada array harga makan. Yang kesembilan, pengisian setiap nilai indeks pada array nama minum. Yang kesepuluh, pengisian setiap nilai indeks pada array harga minum. Kemudian yang ke-11, pengisian setiap nilai indeks pada array level pedas. Yang ke-12, pengisian setiap nilai indeks pada array nama barang. Kemudian yang ke-13, pengisian setiap nilai indeks pada array stok barang. Yang ke-14, menampilkan judul atau nama perusahaan sebak bagja. Kemudian yang ke-15, deklarasi align format ke-1. Yang ke-16, menampilkan judul tabel. Yang ke-17, perulangan for untuk menampilkan nilai-nilai pada nama makan I dan harga makan indeks ke I. Kemudian pada langkah 19 kembali ke langkah 17 jika perulangan for belum terpenuhi. Kemudian yang langkah ke-20 ditampilkan batas tabel atau akhir tabel. Kemudian langkah ke-21 deklarasi align format kedua. Yang ke-22 menampilkan judul tabel level kepedasan. Yang ke-23 menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai pada level pedas indeks ke I. Kemudian langkah ke-25 kembali ke langkah 23 jika perulangan for belum terpenuhi, dan langkah ke-26 menampilkan batas tabel. Kemudian langkah ke-27 menampilkan judul tabel menu minuman. Langkah ke-28 menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai pada nama minum indeks ke I dan harga minum indeks ke I. Kemudian langkah ke-31 kembali ke langkah 28 jika perulangan for belum terpenuhi. Kemudian pada langkah 32 ditampilkan batas tabel, dan langkah 33 menampilkan masukkan nama Anda. Pada langkah 34 masukkan username, kemudian pada langkah 35 ditampilkan batas, dan kemudian ditampilkan masukkan jumlah pesanan. Langkah 36 masukkan jumlah, langkah 37 mendeklarasikan variabel ulang sikit bertipe data integer. Kemudian langkah 38 if statement untuk jumlah sama dengan 258791. Apabila ya, lanjut ke langkah 99, apabila tidak, lanjut ke langkah berikutnya. Pada langkah 39 dideklarasikan array makan jum, makan name, minum jum, minum name, dan level name. Kemudian langkah ke-40 menampilkan form pemesanan, dan jika tidak ingin pesan silakan masukkan 0. Kemudian pada langkah 41 menggunakan perulangan for untuk pemesanan makanan, pemesanan minuman, dan juga level kepedasan. Kemudian pada langkah 42 menampilkan batas atas, dan 43 menampilkan masukkan makanan ke nilai I ditambah 1. Kemudian 44 memasukkan makanan, 45 menampilkan batas bawah. Kemudian langkah ke-46 jika maka ke-46 menggunakan if statement. Apabila makan sama dengan nilai 1 sampai 10, maka stok barang yang ditentukan dikurangi nilainya. Lanjut ke langkah 47, kita set nilai array makan jum I sama dengan harga makan indeks makan ke I. Indeks makan dikurang 1. 48 set nilai array makan jum indeks ke I sama dengan 0. Kemudian 49 set nilai array makan name indeks ke I sama dengan nama makan indeks makan dikurang 1. 50 set nilai array makan name indeks ke I dengan tidak pesan makanan. Kemudian angka 51 batas atas, kemudian ditampilkan masukkan level kepedasan ke nilai I ditambah 1. Kemudian 52 masukkan level, dan yang ke-53 ditampilkan batas bawah. Kemudian 54 menggunakan if statement untuk mengurangi stok barang yang ditentukan. Lanjut ke langkah 55, kita set nilai array level name indeks ke I-nya level pedas indeks sama dengan level dikurang 1. Kemudian di 56 set nilai level name ke I-nya dengan tidak pakai sama jika else. Kemudian pada langkah 57 tampilkan masukkan minuman ke berapa. Kemudian 58 memasukkan nilai ke variabel minum. Kemudian 59 ditampilkan batas akhir.
Kemudian di langkah 60 menggunakan if statement untuk mengurangi stok barang yang ditentukan. Kemudian di langkah 61 kita set nilai array minimum jum indeks ke i sama dengan harga minum indeks sama dengan minum kurang 1. Ke langkah 62 set nilai array minimum jum indeks ke i sama dengan 0 jika else, dan 63 set nilai array minimum name indeks ke i sama dengan 0 minum indeks minum dikurang 1. Kemudian di 64 set nilai array minimum name indeks ke i tidak pesan makanan jika else. Kemudian di langkah 65 kembali ke langkah 40 jika variabel jika perulangan for yang tadi belum terpenuhi. Kemudian di 66 kita deklarasikan array total bertipe data integer dan memiliki jumlah indeks sama dengan jumlah. Kemudian menggunakan perulangan for lagi untuk menghitung nilai pada array total ini. Itu di 68 array total indeks ke i sama dengan makan jum indeks ke i ditambah minum jum indeks ke i. Kemudian di langkah 69 kembali ke langkah 66 jika perulangan for belum terpenuhi. Di langkah 70 dilakukan lagi perulangan for dan kemudian dideklarasikan variabel integer total sama dengan 0. Kemudian pada langkah 72 dihitung nilai total sama dengan total ditambah array total indeks ke i. Kemudian 73 kembali ke angka 69 apabila perulangan for belum terpenuhi. Kemudian di langkah 74 menggunakan lagi perulangan for untuk menambahkan nilai makan jum indeks ke i ke array list cek pendapatan dan nilai pada array minum jum indeks ke i ke array list cek pendapatan. Kemudian di langkah 76 kembali ke langkah 73 apabila perulangan for belum terpenuhi. Kemudian di 77 ditampilkan uang yang harus dibayar sama dengan nilai dari variabel uang. Kemudian ditampilkan silakan masukkan uang Anda. Dan di langkah 79 masukkan duit masuk. Kemudian di langkah 80 dihitung nilai dari variabel kembalian sama dengan duit masuk dikurangi total. Kemudian di langkah 81 ditampilkan nama perusahaan beserta alamatnya. Kemudian di langkah 82 dilakukan deklarasi line format ketiga bertipe data string. Kemudian di langkah 83 ditampilkan nota kontan. Yang pertama menampilkan nama pelanggan, yang kedua waktu dikeluarkan atau tanggal dikeluarkan, dan yang ketiga ditampilkan pukul dikeluarkan. Kemudian ditampilkan judul tabel menu yang dipesan dan harganya. Setelah itu lanjut ke langkah 84 menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai i ditambah 1 dan makan name indeks ke i, kemudian level name indeks ke i dan makan jum indeks ke i. Kemudian kembali ke langkah 82 jikalau perulangan for belum selesai. Kemudian tampilkan batas dan tampil di 88 menggunakan lagi perulangan for untuk menampilkan nilai i ditambah 1, kemudian nilai minum name indeks ke i dan minum jum indeks ke i. Kemudian di langkah 90 kembali ke langkah 86 apabila perulangan for belum terpenuhi. Kemudian di langkah 91 deklarasi line format keempat dan di langkah 92 ditampilkan total harga sama dengan nilai variabel total uang masuk sama dengan nilai dari variabel duit masuk, dan total kembalian sama dengan nilai dari variabel kembalian. Setelah itu ditampilkan terima kasih sudah berkunjung. Kemudian menggunakan perulangan for lagi untuk menambahkan nilai yang ada pada makan name indeks ke i dan level name indeks ke i ke array list cek penjualan. Kemudian nilai pada minum name indeks ke i ke array list cek penjualan. Kemudian di langkah 95 kembali ke langkah 92 apabila perulangan for belum terpenuhi. Di langkah 96 ditampilkan akhir program. Terima kasih sudah berkunjung. Kemudian ditampilkan lagi ingin pesan lagi, hanya satu ya dan yang kedua tidak. Kemudian ditampilkan jawaban Anda. Pada jawaban Anda dimasukkan nilai pada variabel ulang dan tampilkan batas akhir. Kemudian angka 99 mereset scanner yang input. Kemudian yang ke 100 while ulang sama dengan 1. Jika ulang sama dengan 1 lanjut ke langkah 14 dan jika ulang sama dengan 2 lanjut ke langkah 150. Lanjut ke angka 101 ditampilkan
opsi pilihan dari menu administrator. Kemudian ditampilkan, masukkan pilih, kemudian ditampilkan batas atas, kemudian dimasukkan pilih menu, dan tampilkan batas bawah. Kemudian di 105, di switch case untuk variabel pilih menu. Jika pilih menu sama dengan 1, maka deklarasikan align format kelima. Kemudian tampilkan tabel barang beserta stoknya menggunakan perulangan for dengan ditampilkan nilai pada nama barang indeks ke I dan stok barang indeks ke I. Kemudian kembali ke rangka 107 apabila perulangan for belum terpenuhi. Kemudian kita deklarasikan variabel format align format ke-6. Kemudian tampilkan tabel stok barang, dan kemudian gunakan perulangan for untuk menampilkan nilai pada nama barang indeks ke I dan stok barang indeks ke I. Kemudian kembali ke angka 116 apabila 118 apabila perulangan for belum terpenuhi. Kemudian tampilkan batas akhir program, kemudian deklarasikan tambah stok sama dengan 1 bertipe data integer, dan tampilkan pilihan tambah stok, dan yang kedua kembali. Kemudian masukkan nilai pada tambah stok dan tampilkan batas akhir. Kemudian angka 126 kita if tambah stok sama dengan 2, jika ya maka lanjut ke angka 130, jika tidak maka lanjut ke angka 127. Di 127 ditampilkan pilih nomor barang dan jumlah ditambahkan, kemudian masukkan in n barang dan masukkan in j barang. Kemudian dilakukan proses hitung stok barang, indeks in barang dikurang 1 sama dengan stok barang, indeks in n barang dikurang 1 ditambah in j barang. Kemudian lanjut ke angka 130, tampilkan konfirmasi bahwa stok masih ditambah. Di angka 131 kita set nilai variabel ruang secret sama dengan 1 dan kembali ke angka 99. Kemudian jika pilih menu sama dengan 3, maka deklarasikan variabel align format ke-7 dan tampilkan riwayat nama barang yang terjual. Menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai pada cek penjualan indeks ke I dan cek pendapatan indeks ke I. Kemudian kembali ke angka 135 jikalau perulangan for belum selesai. Kemudian dilakukan lagi perulangan for jika untuk menghitung total pendapatan, yaitu dengan menghitung nilai dari variabel total dapat sampai dengan total dapat ditambah cek pendapatan pada indeks ke I. Kemudian kembali ke angka 137 apabila perulangan for belum selesai. Kemudian deklarasikan align format ke-8. Setelah itu ditampilkan total pendapatan sama dengan nilai dari variabel total dapat. Kemudian tampilkan untuk kembali. Kemudian masukkan nilai pada variabel cek jual dan kembali dan tampilkan batas akhir. Kemudian jika if cek jual sama dengan 0, maka ulang secret di set sama dengan 1 dan kembali ke angka 100. Kemudian jika pilih menu sama dengan 4, maka set variabel ulang dulu sama dengan 1 dan set ulang secret sama dengan 2, kemudian reset scanner input, kemudian kembali ke angka 14. Kemudian pada langkah 151 adalah end program. Kemudian lanjut ke flowchart modul pemesanan. Yang pertama start, kemudian import area list, kemudian deklarasi warna font, kemudian deklarasi scanner dan deklarasi variabel, kemudian deklarasi array list, kemudian lanjut ke konektor 1. Dari konektor 1 dilanjut ke pengisian nama, pengisian nilai dari setiap indeks array, lanjut ke konektor 2, sama dilakukan proses pemasukan kepada variabel kepada nilai indeks setiap indeks array, kemudian ditampilkan judul program yaitu J. Setelah itu lanjut ke konektor ketiga. Di konektor ketiga lanjut ke deklarasi align format 1, kemudian lanjut ke menampilkan judul tabel menu makanan, kemudian lanjut ke perulangan for. Jika I kurang dari 10, maka tampilkan nama makanan indeks ke I dan harga makanan indeks ke I. Jika I lebih dari sama dengan 10, maka lanjut ke menampilkan batas akhir, kemudian deklarasi
variabel deklarasi lain format kedua untuk menampilkan tabel level kepedasan, kemudian lanjut ke konektor ke-6. Di konektor ke-6 lanjut ke ruangan for untuk menampilkan level pedas indeks I. Kemudian setelah itu ditampilkan batas akhir, kemudian ditampilkan tabel menu minuman. Setelah itu menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai-nilai pada nama minum indeks I dan harga minum indeks I. Setelah itu lanjut ke konektor ke-7. Di konektor ke-7 ditampilkan masukkan nama Anda, kemudian masukkan receipt name, kemudian tampilkan masukkan jumlah pesanan, kemudian masukkan jumlah, kemudian lanjut ke menampilkan batas akhir, kemudian dideklarasikan ulang secret sama dengan 1 berarti pada data integer. Lanjut ke if statement, apakah jumlah sama dengan 5258791. Jika ya, lanjut ke konektor 9, jika tidak lanjut ke konektor 8. Dari konektor 8 kita lanjut ke deklarasi array, kemudian setelah itu lanjut ke menampilkan form pemesanan, lanjut ke perulangan for untuk pemesanan produk. Kemudian setelah itu masukkan nilai pada makan, kemudian dicek apakah nilai makan tersebut masuk ke konektor yang mana. Jika masuk ke konektor 1 atau makan dengan 1, maka kurangi stok barang yang ditentukan. Sama yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Kemudian jika sudah selesai mengurangi nilai dari stok barangnya, lanjut ke konektor makan. Kemudian untuk konektor A7, A8 sampai A11 sampai A10 kita kurangi, kemudian lanjut ke set nilai array makan zoom indeks ke I, kemudian harga makan sama dengan makan indeks ke I, dan set nilai array makan name indeks ke I dengan sama dengan nama makan pada indeks makan kurangi 1. Dari konektor makan pun masuk ke sini. Kemudian setelah itu masuk ke konektor level. Kemudian jika masuk dari konektor A11 atau else, maka kita set nilai array makan zoom indeks ke I-nya sama dengan 0 dan makan name indeks ke I-nya sama dengan tidak pesan makanan. Kemudian lanjut ke konektor masuk minum. Setelah itu dari konektor masuk level kita lanjut menampilkan level kepedasan untuk makanan ke-1, kemudian memasukkan nilai pada variabel level, kemudian tampilkan batas akhir, dan kemudian kita cek apakah level sama dengan berapa. Jika menyambungnya ke B1 atau levelnya sama dengan 1, maka stok barang ke-15 dikurangi 3, jika B2 stok barang ke-15 dikurangi 6, jika B3 stok barang indeks ke-15 dikurangi 9, jika B4 stok barang ke-15 dikurangi 12, dan yang B5 stok barang 15 dikurangi 15. Kemudian lanjut ke set nilai ala level name indeks ke I sama dengan level pedas indeks level dikurang 1. Kemudian jika B6, maka set nilai ala level name.i-nya sama dengan tidak pakai sambal dan masuk ke konektor masuk minum. Setelah itu lanjut ke menampilkan masukkan minuman ke berapa, kemudian minum sama dengan input.int, kemudian masukkan nilai ke variabel minum, setelah itu tampilkan batas akhir. Kemudian dicek apakah minum sama dengan berapa. Jika masuknya ke C1, maka stok barang dikurangi stok barang keberapa dikurangi dengan berapa. C2, C3, C4, C5 pun sama, namun berbeda stok barangnya. Kemudian lanjut kemudian apabila C6 maka sama juga. Lanjut ke konektor minum. Kemudian dari konektor C7 sampai konektor C11 sama. Lanjut ke set nilai array minum zoom indeks ke I dan harga minum sama dengan indeks minum dikurangi 1. Kemudian
set nilai array minimum name indeks QI sama dengan nama minimum, indeks minimum kurangnya 1. Setelah itu lanjut ke konektor 11. Jadi C12 kita set nilai array minimum I-nya sama dengan 0, kemudian minimum name I-nya tidak pesan makanan. Dan lanjut ke konektor 11 juga. Di konektor 10 kita lanjut ke deklarasi integer array total. Deklarasi array total sebagai array baru berdata integer dan memiliki indeks sama dengan jumlah. Kemudian lakukan perulangan for untuk menghitung nilai dari array total ini. Kemudian lanjut, jika perulangan for selesai, maka lanjut ke mendeklarasikan variabel total dan kemudian menghitung nilai dari variabel total tersebut. Dan lanjut ke konektor ke-12. Dari konektor 12, kita lanjut ke perulangan for untuk memasukkan nilai dari array makan jumlah indeks QI dan minimum indeks QI ke array list cek pendapatan. Kemudian jika perulangan for selesai, kita tampilkan total uang yang harus dibayar berdasarkan nilai dari variabel total dan masukkan duit masuk. Setelah itu kita hitung uang kembaliannya sama dengan duit masuk dikurangi total. Setelah itu ditampilkan judul nota penjualan. Kemudian lanjut ke konektor ke-13. Di konektor ke-13 kita lanjut ke deklarasi align format ketiga, kemudian ditampilkan nota kontan. Setelah itu menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai-nilai pada indeks makan name QI dan level name indeks QI juga makan indeks QI. Setelah itu lanjut ke menampilkan batas, kemudian menggunakan lagi perulangan for untuk menampilkan nilai pada minimum name indeks QI dan minimum indeks QI. Setelah itu lanjut ke langkah ke konektor 14. Di konektor 14 dilakukan lagi deklarasi line format keempat. Kemudian setelah itu ditampilkan total harga, total uang masuk, dan total kembalian. Setelah itu gunakan perulangan for untuk memasukkan nilai dari makan name indeks QI dan level name indeks QI ke array list cek penjualan. Kemudian setelah itu gunakan lagi perulangan for untuk memasukkan nilai dari minimum name indeks QI ke array list cek penjualan. Setelah perulangan for selesai, lanjut ke menampilkan akhir program, yaitu terima kasih sudah berkunjung, kemudian ditampilkan ingin pesan lagi, kemudian ada 1 ya dan 2 tidak, kemudian ditampilkan jawaban Anda. Di situ kita masukkan nilai pada ulang, kemudian tampilkan terakhir, kemudian kita reset nilai dari, atau kita reset inputan dari scanner input, kemudian ketika ulang sama dengan 1, maka lanjut ke konektor ke-5, jika tidak maka program selesai. Oke, dari konektor ke-9 menyambung ke menu administrator, kemudian masukkan pilih menu. Setelah itu kita switch nilai dari pilih menu ini. Jika pilih menu sama dengan 4, maka set nilai variabel ulang dulu sama dengan 1, ulang sedikit sama dengan 2, dan kita reset nilai dari inputan dari input scanner. Kemudian lanjut ke konektor 4. Kemudian jika pilih menu sama dengan 1, maka lanjut ke konektor X1. Jika pilih menu sama dengan 2, lanjut ke Y2, Y1. Kemudian jika pilih menu sama dengan 3, lanjut ke Z1. Dari X1 kita lanjut ke deklarasi align format ke-5, kemudian lanjut ke menampilkan nama barang, kemudian lanjut ke pengulangan for untuk menampilkan nilai pada nama barang indeks QI dan stok barang indeks QI. Setelah itu kita tampilkan klik 0 untuk kembali. Setelah itu masukkan nilai variabel cek stok, kemudian menampilkan batas akhir, kemudian dicek apakah cek stok sama dengan 0. Jika cek stok sama dengan 0, maka ulang sedikit diset sama dengan 1. Kemudian lanjut ke konektor 9. Dari konektor Y1 lanjut ke align format ke deklarasi align format ke-6. Kemudian lanjut ke menampilkan tabel nama barang, kemudian beserta stoknya. Lanjut ke perulangan for untuk menampilkan nilai-nilai pada nama barang indeks QI dan stok barang indeks QI.
Setelah itu lanjut ke mendeklarasikan variabel tambah stok sama dengan 1 bertipe data integer. Kemudian lanjut ke menampilkan tambah stok dan kembali. Kemudian masukkan pilihan Anda ke variabel masukkan tambah stok. Kemudian lanjut menampilkan batas akhir dan berlanjut ke konektor Y2. Jadi konektor Y2 apabila tambah stok sama dengan 2, maka lanjut ke proses set ulang secret sama dengan 1. Jika tidak, maka tampilkan pilihan nomor barang dan jumlah yang ditambahkan. Kemudian masukkan nilai pada variabel in N barang dan masukkan nilai pada variabel in Y barang. Setelah itu dihitung untuk proses penambahan stoknya, yaitu dengan memanggil nilai pada indeks in barang dikurang 1 pada array stok barang dan ditambahkan dengan nilai yang dimasukkan pada variabel in Y barang. Setelah itu ditampilkan konfirmasi ubah stok masih ditambah. Kemudian masuk ke proses untuk mengeset nilai variabel ulang secret sampai dengan 1. Kemudian lanjut ke konektor ke-9. Kemudian dari konektor Z1 kita set line format ke-7. Kemudian kita tampilkan riwayat barang yang terjual. Setelah itu kita gunakan bilangan for untuk menampilkan nilai dari cek penjualan indeks KI dan cek pendapatan indeks KI. Setelah itu jika bilangan for-nya sudah selesai, kita lakukan bilangan for untuk menampilkan untuk menghitung nilai dari total pendapatan, yaitu nilai variabel total dapat ditambah cek pendapatan indeks KI. Jika bilangan for selesai, maka lanjut ke konektor Z2. Dari konektor Z2 kita deklarasikan line format ke-8 bertipe data string, kemudian lanjut ke menampilkan total pendapatan sama dengan nilai dari variabel total dapat. Kemudian ditampilkan klik 0 untuk kembali, kemudian masukkan cek jual, kemudian jika cek jual sama dengan 0, maka set ulang secret sama dengan 1. Kemudian lanjut ke konektor ke-9. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rizky. Baik, untuk selanjutnya, untuk mockup atau desain akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad. Kepada rekan saya Ahmad, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan atau menampilkan tabel menu utama pesanan. Tabel menu pesanan makanan. Ini tabelnya. Yang kedua, level kepedasan. Tabel level kepedasan. Ketiga, tabel menu minuman. Next. Kedua, input. Tabel input nama dan jumlah pesanan. Yang ketiga, tabel from pesanan. Next. Yang keempat, tabel nota pembayaran. Next. Yang kelima, tabel input uang. Yang keenam, tabel akhir program. Yang ketujuh, tabel menu utama administrator. Yang kedelapan, tabel stok barang. Yang kesembilan, tabel tambah stok barang. Yang ke-10, tabel pilih menu pada tambahan stok barang. Next. Yang ke-11, tabel konfirmasi stok barang. Yang ke-12, tabel riwayat penjualan. Yang ke-13, tabel tampilan akhir case admin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ahmad atas penjelasannya. Baik, untuk implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky. Kepada rekan saya Rizky, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Saudara Elgi selaku moderator untuk waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi source code pada program kami. Di sini tampilkan ya source code dari baris ke-1 sampai 29, kemudian source code kedua yaitu menampilkan dari baris 30 sampai 61. Kemudian source code ketiga menampilkan dari baris 62 sampai 93. Kemudian source code keempat menampilkan dari baris 64 sampai baris 125. Kemudian source code kelima ditampilkan dari baris 126 sampai 157. Kemudian source code keenam ditampilkan dari baris 158 sampai 169. Kemudian source code ketujuh ditampilkan dari baris 190 sampai 221. Kemudian source code ke-8 menampilkan dari baris 222 sampai 253. Kemudian source code ke-9 ditampilkan dari baris 254 sampai baris 285. Kemudian pada source code ke-10 ditampilkan dari baris 286 sampai 316. Kemudian pada source code ke-11 ditampilkan dari baris 317 sampai baris 348. Kemudian source code ke-12 ditampilkan dari baris 349 sampai baris 379. Kemudian dari source code 13 ditampilkan dari baris 380 sampai baris ke-411. Kemudian pada source code 14 ditampilkan dari baris 412 sampai 443. Kemudian pada source code 15 ditampilkan dari 444 sampai 475. Kemudian pada source code ke-16 ditampilkan dari baris 476 sampai 506. Kemudian source code ke-17 ditampilkan dari 507 sampai baris 538. Kemudian pada source code ke-18 ditampilkan dari baris 539 sampai 560. Kemudian lanjut ke penjelasan program. Pada baris ke-1 itu adalah nama package pada program kami. Kemudian baris ke-3 sampai ke-6 mengimport scanner, array list, waktu lokal juga format waktu. Baris ke-8 sampai ke-10 nama kelas dan value point. Baris ke-12 sampai 14 dikasih variabel tanggal sebagai format tahun, bulan, tanggal. Kemudian dikasih variabel jam sebagai format jam, menit, detik. Kemudian dikasih variabel sekarang sebagai waktu lokal sekarang. Kemudian baris ke-16 sampai ke-23 dikasih variabel untuk format warna text output. Baris ke-25 dikasih input sebagai scanner baru. Kemudian baris ke-27 sampai 33 dikasih variabel yang dibutuhkan. Kemudian baris ke-35 sampai 36 dikasih array list. Kemudian baris ke-38 sampai 45, baris ke-47 sampai 107. Itu menginisialisasi array atau pengisian step index pada setiap array. Kemudian baris ke-47 sampai 107 yaitu inisialisasi array atau pengisian step index pada setiap array. Kemudian lanjut ke baris ke-110 sampai 116 yaitu dengan menggunakan variabel warna dan simbol menampilkan nama bagja. Kemudian baris ke-119 dan sampai 125 menampilkan tabel menu makanan dengan yang pertama mendeklarasikan align format sesuai dengan digit dan string yang diperlukan. Kemudian menggunakan for untuk menampilkan setiap indeks ke i pada array nama makan dan harga makan. Kemudian pada baris ke-127 sampai 36 menampilkan tabel level keberatan dengan yang pertama mendeklarasikan align format sesuai dengan digit dan string yang diperlukan. Kemudian menggunakan for untuk menampilkan setiap indeks ke i pada array level 11. Kemudian pada baris ke-138 sampai 144 menampilkan tabel menu minuman. Dengan yang pertama mendeklarasikan align format sesuai dengan digit dan string yang diperlukan. Kemudian menggunakan for untuk menampilkan setiap indeks ke i pada array nama minum dan harga minum. Kemudian lanjut ke baris ke-148 sampai 156. Ini adalah program ketika user memasukkan nama dan jumlah pesanan. Di sini user menginputkan data string ke variabel username, kemudian data integer ke variabel jumlah. Pada baris ke-158 adalah deklarasi inisialisasi variabel ulang secret. Kemudian pada baris ke-159 sampai 160 ini adalah
tempat kembali dan kondisi jika nilai pada variabel jumlah sama dengan 2587911 dan ulang siklit sama dengan 1. Kemudian pada baris ke 161 sampai 171 menampilkan tabel menu administrator. Kemudian dari baris ke 172 sampai 175 di sini user memilih menu dengan memasukkan data integer ke dalam variabel pilih menu. Kemudian pada baris ke 117 dilakukan switch pada nilai pilihan menu. Kemudian pada baris ke 178 sampai 194 di sini ditampilkan nama dan stok barang yang tersisa. Menampilkannya dengan cara mendeklarasikannya dulu left align format dengan digit dan string yang dibutuhkan. Kemudian menggunakan pulangan for untuk menampilkan nilai setiap indeks ke i pada array nama barang dan stok barang. Setelah itu user diperintahkan untuk memasukkan nilai 0 untuk kembali ke menu administrator. Kemudian pada baris ke 196 sampai 232 ini adalah program untuk menambahkan stok pada barang yang dipilih. Pertama-tama menampilkan tabel menu stok barang, kemudian user diperintahkan memilih pilihan tambah stok atau kembali dengan memasukkan data integer ke variabel tambah stok. Setelah itu jika nilai tambah stoknya 2, maka program kembali ke tampilan menu administrator. Jika 1, maka lanjut ke proses memilih nomor barang dengan memasukkan nilai pada variabel in barang dan jumlah yang ingin ditambahkan dengan memasukkan nilai ke variabel in j barang. Setelah itu proses penambahan stok barang dilakukan dengan menjumlahkan nilai pada indeks ke in n barang kurang 1 pada array stok barang dengan nilai pada variabel in j barang. Setelah proses penambahan stok barang selesai, program akan menampilkan konfirmasi bahwa stok berhasil ditambahkan. Kemudian program akan kembali ke bagian tabel menu administrator. Kemudian pada baris ke 234 sampai 260, ini adalah bagian untuk menampilkan riwayat penjualan produk serta total pendapatan. Pertama-tama ditampilkan tabel riwayat penjualan dengan mendeklarasikan left align sesuai dengan digit dan string yang diperlukan. Kemudian menggunakan pulangan for untuk menampilkan indeks ke i pada array list cek penjualan dan cek pendapatan. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung total pendapatan dengan menggunakan pulangan for untuk menambahkan nilai pada variabel total dapat ditambah cek pendapatan indeks ke i. Setelah itu lanjut dengan menampilkan nilai pada hasil total dapat dan user pun diperintahkan untuk menekan tombol 0 agar kembali ke tabel menu administrator. Kemudian pada baris ke 262 sampai 266 di sini nilai pada variabel di set kemudian inputan pada variabel pada scanner input di set. Dan baris ke 271 sampai 276 di sini jika jumlah tidak sama dengan 2587911 maka variabel ulang do di set kedua dan ulang split kedua. Kemudian pengulangan do ini akan berjalan kembali apabila nilai dari ulang split sama dengan 1 dan ulang do sama dengan 1. Kemudian pada baris ke 278 sampai 282 dideklarasikan array, kemudian baris ke 284 sampai 287 menampilkan judul form pemesanan. Kemudian pada baris ke 289 di sini dilakukan pulangan for untuk memesan makanan, berapa kepedasan dan minumannya. Kemudian pada baris ke 290 sampai 293 di sini user diperintahkan untuk memilih menu makanan yang ingin dipesan dengan memasukkan nilai ke variabel makan. Kemudian pada baris 289 sampai 367 di sini adalah program pengurangan stok barang untuk bahan yang digunakan pada makanan yang dipilih. Proses ini dilakukan dengan pengurangan nilai array stok barang pada indeks tertentu sesuai dengan nilai variabel makan. Kemudian dilakukan set nilai pada array makan name indeks ke i dengan nilai pada array makan name indeks makan dikurang 1. Dan juga set nilai pada array makan jum indeks ke i dengan nilai pada array makan harga makan indeks ke makan dikurang 1. Kemudian pada baris ke 374 sampai 377 di sini nilai variabel makan tidak sama dengan 1 sampai 10 maka dianggap tidak pesan makanan. Proses ini dilakukan dengan mengset nilai array makan jum indeks ke i sama dengan 0 dan nilai array makan name indeks ke i sama dengan tidak pesan makanan. Kemudian pada baris ke 379 sampai 405 di sini jika kita memilih salah satu menu makanan
maka program dilanjut ke memilih level keperasan. Proses ini dilakukan dengan user memasukkan data integer ke variabel level untuk memilih level keperasan. Setelah itu dilakukan pengecekan dari variabel level untuk mengurangi nilai pada array stok barang dan mengeset nilai pada array level name indeks ke i sama dengan nilai pada array level keperasan indeks ke level di rang 1. Kemudian jika inputan user pada variabel tidak sama dengan 1 sampai 5, maka nilai pada array level name indeks ke i diset menjadi tidak pedas. Kemudian pada baris ke 408 sampai 411, di sini user dipersilakan untuk memilih minum-minuman. Proses ini dilakukan dengan user memasukkan nilai data integer ke variabel minum. Kemudian pada baris ke 413 sampai 475, ini adalah program untuk mengurangi jumlah stok barang menurut nilai pada variabel minum. Proses ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai pada array stok barang pada indeks yang sudah ditentukan menurut nilai pada variabel minum. Setelah itu, nilai pada array minum jum indeks ke i diset ke nilai array harga minum indeks ke minum dikurang 1. Kemudian nilai pada array minum name indeks ke i diset ke nilai array minum nama minum indeks ke minum dikurang 1. Kemudian pada inputan user pada variabel minum tidak sama dengan 1 sampai 11, maka nilai pada array minum jum indeks ke i diset ke 0 dan nilai pada array minum name indeks ke i diset ke tidak pesan minum. Kemudian pada baris ke 480 sampai 487 pada bagian ini dilakukan perhitungan total harga. Proses ini dilakukan dengan pertama-tama mendeklarasikan dulu array baru yaitu array total dengan jumlah indeks sama dengan jumlah. Kemudian dilakukan pengulangan for untuk memasukkan nilai pada array total indeks ke i dari hasil penyebelahan nilai array makan jum indeks ke i dengan nilai array minum jum indeks ke i. Setelah itu dideklarasikan variabel total bertipe data integer, kemudian dilakukan pengulangan for untuk mengisi nilai pada variabel total dengan menambahkannya dengan nilai array total indeks ke i. Kemudian pada baris ke 490 sampai 493, pada bagian ini dilakukan penambahan elemen pada array list cek pendapatan untuk keperluan pengecekan total pendapatan. Proses ini dilakukan dengan menambahkan nilai pada array list cek pendapatan dengan nilai dari array makan jum indeks ke i. Kemudian pada baris 496 sampai 503, pada bagian ini user diperintahkan untuk memasukkan uang pembayaran yang sama dengan atau lebih dari harga totalnya. Proses ini dilakukan dengan langkah pertama menampilkan nilai pada variabel total, kemudian user dipersilakan untuk mengisi jumlah nominal dan memasukkannya pada variabel duit masuk. Setelah itu dilakukan proses penghitungan jumlah kembalian dengan mengurangi nilai variabel duit masuk dengan nilai variabel total. Kemudian pada baris 507 sampai 537, pada bagian ini ditampilkan struk pembayaran. Pertama-tama ditampilkan nama kedai beserta alamatnya, kemudian lanjut dengan menampilkan nama pelanggan yaitu pada variabel username dan waktu dikeluarkan juga pukul dikeluarkan struk ini. Kemudian setelah itu menampilkan pesanan yang dipesan dengan menggunakan pengulangan for, kemudian menampilkan angka ke i, setelah itu nilai pada array makan name indeks ke i dan level name indeks ke i dan juga nilai pada array makan jum indeks ke i. Setelah itu ditampilkan nomor, kemudian nilai pada array minum name indeks ke i dan minum jum indeks ke i. Kemudian setelah pengulangan for beres, dilanjut ke menampilkan total harga dari nilai variabel total. Total uang masuk dari nilai variabel duit masuk, dan yang terakhir menampilkan total kembalian dari nilai variabel kembalian. Kemudian pada baris ke 539 sampai 543, di sini dilakukan penambahan riwayat penjualan produk. Proses tersebut dilakukan dengan cara menambahkan nilai pada array list cek penjualan dengan nilai pada array makan name pada indeks ke i. Kemudian array level name pada indeks ke i dan array minum name pada indeks ke i. Kemudian pada baris ke 445 sampai 559, di sini ditampilkan akhir program. Program bisa diulang dengan user memilih satu dari dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Proses dilakukan dengan user memasukkan tipe data integer bernilai 1 untuk ya, maka program akan diulang, dan 2 untuk tidak, maka program akan berakhir. Setelah itu, inputan pada skenario input direset. Oke, lanjut ke demo programnya ya. Sini saya akan mendemokan program yang telah kami buat.
Oke. Yang pertama di sini ditampilkan nama perusahaan, yaitu Seblak Bagja, tapi hanya ditampilkan baginya saja. Kemudian lanjut ke tabel menu makanan beserta harganya. Kemudian lanjut ke level kepedasan. Kemudian lanjut ke menu minuman beserta harganya. Dan di sini ditampilkan masukkan nama Anda. Oke, saya masukkan nama saya sendiri. Setelah itu, user diminta untuk memasukkan jumlah pesanan. Saya ingin pesan 2 paket saja. Oke, tekan di sini form pemesanan. Jika tidak ingin pesan, silakan masukkan 0. Kemudian di sini saya untuk makanan ke-1 saya ingin memilih Seblak Bagja. Jadi saya masukkan nomor 1. Kemudian untuk level kepedasan, saya ingin level kepedasan ke-3, saya masukkan 3. Kemudian untuk level minuman, untuk minuman ke-1, saya memilih nutrisi jeruk keras, yaitu nomor 6. Kemudian untuk makanan kedua, saya ingin pilih mie yamin bagja, yaitu ke-4. Kemudian level kepedasannya 5. Dan minuman keduanya pop ice permen karet, itu yang ketiga. Setelah itu ditampilkan uang yang harus dibayarkan, yaitu 22.000. Saya akan memasukkan 25.000. Oke, setelah itu ditampilkan nama perusahaan beserta alamatnya, kemudian nota kontan, kemudian nama pelanggan, yaitu saya, Rizky. Kemudian waktu dikeluarkannya, kemudian pokok dikeluarkannya. Setelah itu ditampilkan tabel menu-menu yang dipesan. Yang pertama, menu makanan yang pertama Seblak Bagja level 3, menu makanan yang kedua mie yamin bagja level 5. Kemudian menu minuman pertama nutrisi jeruk keras, dan yang kedua es permen karet. Kemudian dihitung harganya, kemudian menjadi total harga. Kemudian saya masukkan uang masuknya 25.000, maka setelah dihitung uang kembali itu 3.000. Saya tampilkan akhir program. Jika ingin pesan lagi, saya jawab. Kemudian di sini saya ingin masuk ke menu admin. Di sini saya masukkan bebas. Kemudian saya di sini masukkan admin. Setelah itu memasukkan kode yang tadi 258791. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu cek stok. Pada menu admin ini ada beberapa pilihan, yaitu cek stok, tambah stok, sekalian penjualan, dan kembali. Untuk cek stok, di sini menampilkan tabel nama barang beserta stok yang tersedia. Kemudian tekan untuk kembali. Di sini saya akan memilih pilihan kedua, yaitu tambah stok. Di sini pertama-tama ditampilkan tabel nama barang beserta stoknya. Kemudian di sini ada pilihan, ada 2 pilihan, yaitu tambah stok dan kembali. Saya akan memilih tambah stok. Kemudian pilih nomor barangnya. Di sini saya akan memilih mie. Berarti saya masukkan nomor 1. Kemudian masukkan jumlah yang ingin ditambahkannya. Misalkan saya ingin menambahkan 20. Oke, setelah itu akan muncul konfirmasi bahwa stok berhasil ditambah. Untuk mengeceknya bisa dengan memilih 1 atau 2. Namun saya akan memilih 1 saja karena saya ingin hanya mengecek saja. Oke, mie-nya bertambah menjadi 2019. Setelah itu kita klik 0 lagi. Kemudian untuk pilihan ketiga menampilkan yaitu riwayat penjualan. Tadi yang sudah saya beli yaitu yang pertama Seblak Bagja level 3 harganya 6.000, yang kedua mie yamin bagja level 5 harganya 4.000, yang ketiga nutrisi jeruk keras harganya 8.000, yang keempat pop ice permen karet yang harganya 4.000. Setelah itu ditampilkan total pendapatan pada hari ini yaitu 22.000. Kemudian klik 0 untuk kembali. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan saya Rizky atas penjelasannya. Baik, di sini kesimpulannya yaitu pada bab akhir ini kami akan membuat kesimpulan dan saran yang didasarkan uraian, pembahasan, dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan, berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah kami lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, dengan adanya program aplikasi yang telah kami buat, maka program akan menampilkan list menu dan pelanggan tidak memasukkan nama dan pesan makanan dan minuman. Kemudian, program akan menghitung total harga yang harus dibayar. Next. Yang kedua yaitu, karena data transaksi penjualan dan data penambahan barang sudah terintegrasi, maka bagian admin tidak perlu merekap ulang data transaksi penjualan lagi untuk membuat laporan penjualan dan laporan barang yang terjual, karena laporan-laporan tersebut secara otomatis akan ada di dalam database setelah admin menginput data transaksi penjualan. Yang ketiga yaitu, program aplikasi yang kami buat dapat memudahkan dan mempercepat kinerja bagian admin dalam proses perhitungan pada saat melakukan transaksi penjualan. Yang keempat, yaitu untuk manfaatnya aplikasi kami bisa digunakan dalam membantu kinerja admin dan pelayan di kedai makan Seblak Bagja ini. Next. Adapun saran yang kami buat, yaitu berdasarkan perancangan sistem yang telah kami buat, maka kami mempunyai beberapa saran untuk para pembaca dan para pemogram yang akan mengembangkan sistem ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian modul stok barang, mohon untuk lebih diakuratkan kembali untuk satuan tiap unitnya. Yang kedua, aplikasi ini masih belum sempurna, untuk itu harus dikembangkan lagi dalam pembuatannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.